Malah pernah ada customer saya ngajakin saya bukan kayak gituan, makan atau bikin konten. Tahu nggak apa yang diajakin sama dia? Saya diajak nagih. Bang, stop sini aja, Bang. Emangnya rupanya di sini, Mbak? Bukan sih, Bang, tapi nggak jauh kok. Tuh, ada di sana. Ya udah, saya antar aja ke sana. Nggak usah, Bang. Saya mau bikin kejutan. Iya, Bang. Ya? Bisa kan nungguin? Nanti saya pulang, antar lagi ke rumah saya. Bisa aja, tapi lama nggak, Mbak? Tungguin aja deh, Bang. Saya paham, Bang. Nanti saya kasih tips sama bintang 5. Oke, boleh deh kalau gitu. Mantap. Tungguin sini ya. Ya, baik, Mbak. Jangan kemana-mana. Ya. Begini kan enak. Wi, keluar, Wi. Gue tahu lu ada di rumah kan? Wi, bayar utang lo. Pinjam aja lo nangis-nangis, sekalinya ditagih lo ngilang, ha? Kemana sini? Itu teriakan customer. Kencang banget. Rupanya customer saya itu nagih utang. Wi, bayar utang lo, Wi. Ya cantik. Mama ada nggak? Tante Melda, Mama nggak ada. Katanya Mama pergi. Dula, boleh nggak Dula tutup kuping dulu ya? Apa, Tante? Nggak apa-apa ya, tutup kupingnya ya. Wi, keluar Wi. Lo jahat banget ya, anak lo suruh ngebohongin ya. Wi, gue tahu lo ada di dalam Wi. Jangan lo pikir lo bisa seenaknya Wi. Wi, keluar Wi. Wi, ingat ya Wi, jangan sampai gue harus ngelakuin kekerasan sama lo Wi. Bayar utang lo. Wi. 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 Mana sih? Wi. Wi. Nggak capek apa ya hidupnya ditagih melulu? Bikin rusak pertemanan nih kayak gini nih. Tapi utang nggak dibayar-bayar. Minjem aja ngemis-ngemis. Ih, Wi, kemana sih Wi? Mbak, kita balik nih. Belum Bang, urusannya belum beres. Bingung saya Bang, gimana caranya biar utangnya itu beres? Memang utangnya banyak, Mbak. Lumayan sih Bang, tapi itu orang nggak ada niat untuk bayar. Udah setahun Bang nggak ada omongannya, nggak nyicil apa-apa lagi. Ya udah gini aja, Mbak. Mendingan Mbak panggil debt collector. Kali aja dia bisa bayar. Saya lihat wajah customer saya saat itu. Saya jadi ngeri. Tahu sendiri kan, dari wajah yang tersenyum, kayaknya dia menyimpan sebuah rencana dah. Jujur aja, saya jadi takut. TV! TV keluar! TV! Saya tahu kamu dengar suara saya. Saya datang ke sini baik-baik
Dan saya mau kamu baik-baik juga, mau menyelesaikan semua utang-utang kepada Maida. Kamu dengar, Tiwi? Bayar utang sekarang juga, Tiwi. Rasain lah, Tiwi. Lo harus bayar utangnya. Tiwi, saya sudah punya semua data-data kamu. Saya tahu alamat orang tua kamu, dan saya tahu juga di mana sekolah anak kamu. Keluar, Tiwi! Tiwi, kalau sampai ada apa-apa dengan mereka, kamu jangan salahin saya. Mau kemana? Wi, saya tahu kamu punya utang kan? Punya utang sama Maida. Bisa aja saya laporkan kamu ke polisi. Mana mungkin, mana buktinya? Kamu jangan bikin saya marah deh. Bisa aja saya ambil motor semua, barang-barang kamu di dalam. Kamu mau ngomong apa? Kalau ngambil tanpa izin itu sama aja maling. Lu bisa gua laporin ke polisi. Apa gua teriaki biar lu digebukin sama masa. Mau kayak gitu? Ya udah, sekarang gini aja. Anak ini saya bawa sebagai jaminan. Gimana? Jangan, ini anak saya. Gak bisa, pokoknya saya harus bawa. Jangan, bang, jangan, bang. Makanya bayar utang kamu. Bayar utangnya. Udah lah sayang, sini ikut tante ya. Wih, bayar utang lo sekarang. Lu hitungan banget sih sama gua. Utang kagak seberapa aja lu nagih. Ntar juga kalau gua punya duit gak bayar. Dari dulu lo bilang gitu, mana buktinya nggak ada bayar juga. Paling nggak lo cicil, tuh sepeser pun kagak lo cicil. Lu miskin amat sih sekarang, Dak. Kalau nyuruh gua nyicil, kalau lu butuh duit, jual aja tuh emas lu tuh sana. Loh, kalau ngatur-ngatur, pakai suruh jual. Yang punya utang itu lo. Kenapa lo yang galak? Kenapa lo yang ngehina gua? Hah? Bang, bawa aja nih anaknya. Iya, baik. Gila aja lu, Dak. Jangan dong, jangan bawa anak gua, Dak. Oke, sekarang kita bikin perjanjian di atas kertas. Lu bisa bayar tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa lu bisa bayar. Jangan kayak gitu, Dak. Bang, tolong beliin kertas segel sama materai. Baik. Bayar! Yakin aja. Saya disuruh membeli kertas dan menterai untuk membuat surat perjanjian. Yang intinya, kalau orangnya itu tidak mau membayar, dia akan dilaporkan ke polisi. Nah, gitu dong. Susah banget sih tanda tangan. Nah, itu kan tanda tangan gua, Dak. Itu gimana? Heli, terserah gue dong. Gue mau bikin ya perjanjian tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Asal lo ingat ya, kalau sampai lo telat nggak sesuai dengan perjanjian ini, gue lapor polisi. Dak, masa gara-gara itu kita terus pertemanan, Dak? Bodo Jangan amat. kayak gitu, Dak. Bodo amat. Dak, Dak. Bang, makasih ya udah bantuin saya nagih utang. Iya, tapi saya deg-degan, Mbak. Takutnya saya dikenalin. Saya kan tukang ojol, Mbak. Udah, abang tenang aja. Orangnya kan nggak kenal sama abang. Tapi aktingnya keren loh, Bang. Iya sih. Baru aja saya mau ngajakin abang jadi bodyguard. Enggak, Mbak. Mendingan saya mau narik lagi aja dah.
Terkadang pintu amal itu datang dari hal yang tak terduga, membuat orang tersenyum saja. Kata Pak Ustadz, udah bagian dari beramal. Nah, coba aja hitung, berapa banyak amal yang diterima Abang Ojol di Makassar ini. Kalau dibilang receh, emang sih, tapi tetap aja bikin tersenyum kan? Semangat Pak, besok helmnya gaya apa lagi nih? Mana ya? Titiknya ini udah sesuai nih. Agak ada apa-apa nih bapaknya mana ya? Ini tengah-tengah titik ini. Ya. Mana ini? Video ini jelas bukan real Abang Ojol, meski pakai seragam ojol. Tapi konten ini bikin ngakak. Gimana nggak ngakak? Kalau benar kejadian ada ojol laut, kira-kira yang pesen siapa ya? Nyai? Atau bisa jadi Patrick ya? Om ini ada-ada aja deh. Saya sih nggak pernah percaya kalau ada yang cerita soal hantu, jin, atau setan dan lain sebagainya. Menurut saya sih kita sama mereka itu beda dunia dan bakalan nggak ketemu. Bu Elisa ya? Pak Adi? Iya, betul. Betul Pak? Ya. Maaf Bu, ini helmnya Bu. Iya. Silakan. Kamu ngapain di situ? Kamu minggir dulu ya, aku mau lewat dulu. Nanti kamu ketabrak. Nak, kamu ngomong sama siapa? Itu anak kecil itu di situ. Kok ibu nggak lihat? Dia udah minggir. Oh, yuk kita naik yuk. Ayo. Iya, Ibu. Yuk. Udah Bu ya? Iya, ayo Bang. Ya wajar aja sih seorang anak melambaikan tangan pas waktu kita pergi. Bagus tuh pikiran saya, didikan orang tuanya ngajarin sopan santun. Tapi ternyata anak itu bukan melambaikan tangan ke kita, tapi melambaikan tangan ke... Bu, malam-malam gini bukannya mesen mobil aja Bu, lebih aman. Kalau mobil suka lama Bang. Lagian di putaran rumah ibu saya tuh suka macet. Oh begitu. Iya. Kakek! Sayang, kamu dada-dada sama siapa? Itu kakek-kakeknya dada-dada. Ya udah, kalau ada kakek lagi dada-dada jangan dihirauin ya. Iya. Bu, itu anaknya kok dada-dada, emangnya sama siapa Bu? Kan perasaan gak ada siapa-siapa, sepi-sepi aja Bu. Anak saya udah biasa Bang, dari kecil emang begini. Kalau kata orang, dia tuh anak indigo gitu loh Bang. Serem juga Bu ya? Kok serem Bang? Ah, saya kan nggak percaya gitu-gituan sih Bu. Biasa Bang, kalau anak seperti ini tuh punya teman imajinasi gitu loh Bang. Om, ada loh Om, itu kakek-kakeknya dada-dada. Kasihan banget lah Om, itu kakek-kakeknya jalannya udah bungkuk-bungkuk.
Aduh, jadi merinding nih Om nih. Hah, abang? Udah ya bang, lanjutin lagi jalannya bang. Oh iya Bu. Kayak yang saya bilang tadi, percaya nggak percaya sih. Kita itu nggak percaya kalau kita bisa ngelihat makhluk halus. Waktu anak itu bilang ada sesosok wanita rambut panjang, langsung nih bulu kuduk leher saya ini merinding sejadi-jadinya. Nah, di situ ada makhluk halus. Sini Bu ya? Iya bang. Ya turun sayang. Makasih ya bang. Oh ya, sama-sama Udah ya Bu. bang ya, dari aplikasinya. Oh ya Bu, tadi udah saya cek. Ya, Bu, makasih banyak ya. maaf nih sebelumnya. Ini saya agak lancang. Ini anaknya mendingan diruqyah aja Bu. Ruqyah gimana bang? Maksudnya? Ya, kan anaknya bisa ngelihat gitu-gituan Bu. Maksudnya gitu-gituan alam gaib gitu bang? Iya, makhluk halus. Ah, abang nakut-nakutin saya aja. Aduh saya nggak percaya gitu-gituan bang. Ya, percaya nggak percaya sih Bu. Tapi sejak kejadian tadi anak Ibu ngelihat makhluk halus ya saya jadi percaya Bu. Ih, abang nakutin saya aja. Suami saya lagi nggak di rumah nih bang, lagi di luar kota. Ah, udahlah bang ya. Iya Bu. Ah, makasih ya bang. Iya sama-sama Bu. Kakak, kok kakak pindah di situ? Kakak. Sayang. Astagfirullahaladzim. Nih, jangan ganggu saya nih. Aduh, aduh. Waduh, nggak ada. Aduh, kok mati? Aduh. Yang bikin saya takut, mau jin kayak mau setan, mau demit. Pokoknya waktu itu udah saya gas, saya cabut, kabur pokoknya. Entah apa yang terjadi, tidak ada keterangan apa-apa dari video yang dibagikan netizen ini. Abang ojol harus duduk di bawah saat membawa penumpang. Apa iya jaga jarak harus se-ekstrim itu? Mbaknya yang nggak mau deket-deket atau abang ojolnya nih yang takut dimarahin sama Ayang? Lain kali jangan gini ya bang, bahaya ah. Agak lain emang. Kalau biasanya yang nongkrong di base camp ojol itu driver ojol. Nah yang ini ada om bule yang malah ikutan main catur sama driver ojol. Yang menang dapat kopi gratis ya om. Hehehe. Ya, kalau ada pilihan lain sih, saya nggak mau ngajakin anak saya narik ojol setiap hari. Kan anak-anak senengnya setiap hari tuh main, hibur diri, bergembira. Ya tapi mau gimana lagi, saya nggak ada pilihan lain. Ya Allah Put,
Kamu pilek, Pur? Gak apa-apa, aku cuma pilek doang, ntar juga hilang. Ya udah kalau gitu kita nggak usah jadi pergi aja ya, di rumah aja ya. Gak apa-apa, Pak. Ayo kita jalan aja yuk. Pur, Bapak janji, Bapak akan cari pekerjaan yang lebih baik. Biar nanti Putri bisa di rumah aja ya. Aku sendirian, Pak. Enggak, Put. Nanti kalau Bapak udah kerja dan punya uang banyak, nanti Bapak cari orang buat jagain Putri di rumah ya. Amin. Ayo berangkat. Ayo. Kita jalan. Ayo. Mas, Fendi ya? Iya mas. Lah kok bawa anak sih mas? Saya kan tadi udah bilang, saya mau bawa barang banyak. Tadi saya kira barangnya sebanyak ini, Mas. Aduh mas, kan tadi saya udah bilang ya, saya mau bawa barang banyak. Mas ini gimana sih? Ya udahlah, kalau gini saya cancel aja dah. Jadi gimana? Saya kan udah sampai sini, Bang. Ya tapi abang bisa nggak bawa barang sebanyak ini? Ya udah maaf ya, saya cancel aja ya bang. Pak, kok nggak jadi naik si penumpangnya? Nggak apa-apa, Put. Kita cari penumpang lain ya. Ayo, Pak. Ya, nggak sekali dua kali sih yang nolak saya karena saya ngakunya bawa Putri. Kasihan ya bang, kok anaknya dibawa kerja? Emang ibunya kemana? Kok dibayarin sama bapaknya? Mereka udah meninggal, Bu. Oh, titipin aja bang. Kan banyak tuh penitipan anak. Daripada dibawa kerja tiap hari, kasihan kan? Kalau nanti disakit, abang juga yang repot. Ya, Bu. Siapa juga yang mau anaknya sakit? Nih, saya nggak bisa kasih lebih ya. Uangnya pas-pasan. Iya, nggak apa-apa, Bu. Makasih banyak. Iya, alhamdulillah ya, Bu. Tapi aku nggak mau dititipin. Aku pengen sama Bapak aja. Iya, Putri nggak dititipin kok. Putri terus ikut sama Bapak. Iya. Mbak Kamel. Iya, Bang Bekti ya? Iya, Mbak. Bapak, saya bawa anak. Oh, nggak apa-apa kok Bang. Kamu namanya siapa? Aku namanya Putri. Oh, Putri. Putri nggak sekolah? Enggak, kan aku lagi libur. Oh iya, libur ya? Ya, Putri harus sekolah ya, biar jadi anak yang pintar. Iya, Tante. Ibunya kemana emang Bang? Udah meninggal, Mbak.
Innalillahi. Maaf ya Bang. Ayo Mbak, Iya. jalan. Iya. Keluarganya baik banget ya. Pegangan ya Putri. Udah Mbak? Udah. Putri udah lama Bang diajak nari. Udah Mbak. Sejak istri saya meninggal, Putri sempat dijagain sama mertua saya. Nah, sekarang ibu mertua saya kan harus kerja. Makanya Putri nggak ada yang jagain. Ya, mau nggak mau, saya ajakin Putri nari kemana-mana. Oh gitu. Putri senang nggak hari ini? Seneng dong, kan hari ini aku wantan. Oh, Putri ulang tahun. Selamat ya Putri. Iya Tante, sama-sama. Iya. Putri, abis ini mau diajak kemana sama Bapak? Aku kayaknya pengen diajak makan, katanya pengen makan somainya Bang Kumes. Tante diajak nggak? Diajak gak ya? Oh iya Bang, di depan kan ada toko tuh. Kita berhenti dulu sebentar ya Bang. Ya, ya. Baik, Mbak. Iya. Bang, tunggu bentar ya di sini. Putri, temenin Tante yuk ke dalam. Loh, Mbak. Kok Putri diajak juga? Kenapa? Iya Bang, saya mau beliin ponakan saya boneka. Kali aja Putri bisa milihin. Boleh kan Bang? Boleh gak Pak? Abang nggak percaya sama saya? Kalau abang nggak percaya, ikut saya aja ke dalam yuk. Iya, iya. Boleh, boleh. Boleh. Ya, silakan. Yuk. Silakan, silakan. Yuk, bentar ya Bang. Tadinya saya was-was nih sama customer saya nih. Saya mikirnya Putri anak saya mau diapa-apain. Tapi saya lihat sih customer saya ini kayaknya baik juga orangnya. Tante, ini nih, bagus. Mana? Oh, ini. Iya, bagus. Kamu suka? Suka. Ya udah, Tante pilih yang ini satu. Tante, aku ke situ dulu ya. Oh iya. Wah, ini kok bagus banget. Putri, kenapa? Kamu suka sama tas ini? Iya, dari dulu aku suka sama tas budak poni ini. Coba Tante lihat. Ya udah, Putri sekarang keluar temuin Bapak dulu ya. Iya. Saya tahu Putri pengen banget tas itu. Tapi saya sadar saya nggak mampu beliin tas itu buat anak saya. Karena saya tahu pasti harganya sangat mahal. Saya merasa sebagai orang tua sangat lemah, sangat jahat. Karena saya merasa belum mampu memenuhi kebutuhan anak saya yang menginginkan tas.
Sepertinya Putri seneng banget sama tas itu. Saya sedih. Hati saya sangat remuk. Remuk, hancur. Karena saya merasa belum mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan anak saya. Berilah aku rezeki agar bisa menemani orang tua. Putri, maafin Bapak ya, Nak. Maafin kenapa, Pak? Karena Bapak belum bisa nyenengin kamu, sayang. Aku udah senang kok, Pak. Jalan-jalan naik motor. Kita sudah selesai. Ya. Oh. Bang, tadi bayarnya pakai aplikasi kan? Iya, Kak. Ini uang buat tipsnya. Gak usah, Mbak. Banyak banget. Ya udah, buat Putri aja ya, Put. Terima kasih, Tante. Iya, Tante punya kado buat Putri. Selamat ulang tahun, Putri. Iya. Salim dong tantenya. Putri mau tahu nggak kadonya apa isinya? Coba deh buka. Pasti Putri seneng deh. Boleh. Kan buat Putri. Wah. Wah, ini kan tas Putri yang aku mau, Pak. Putri suka kan? Suka. Buat sekolah ya Putri, biar Putri jadi anak yang pintar. Terima kasih, Tante baik. Iya Putri sayang, jadi anak yang pintar kamu ya. Dadah. Dadah. Oh ya, Bang, ini helmnya. Baik, Mbak. Makasih banyak, Mbak. Ya. Dadah Putri. Ya. Maafin Bapak ya, Nak. Tapi kalau nggak ada Putri, saya juga nggak kuat ngadapin hidup ini. Kehidupan kami ke depannya baik-baik saja. Jadi driver ojol itu banyak tantangannya. Apalagi harus ngadepin customer-customer yang unik dan aneh-aneh. Saya juga punya cerita. Saya waktu itu dapat pesanan. Pas sudah sampai tempat tujuannya, malah ganti orderan. Halo Bang. Iya Bu, gimana? Bang, maaf, saya bisa minta tolong nggak Bang? Bisa masuk sebentar nggak ke rumah saya? Masuk Bu, kenapa ya Bu? Saya mau minta tolong Bang, anak saya lagi ada tugas ngumpulin contoh daun tanaman buah-buahan. Tapi nggak ngerti carinya kemana. Batalin aja deh Bu. Lagian, saya juga nggak ngerti yang begituan. Aduh Bang, tolongin saya Bang. Kalau saya yang ke sana untuk nyarinya saya nggak sempet Bang. Ini udah sore, saya aja masih di kantor. Saya nggak dikasih izin pulang duluan. Kalau saya maksain bisa pulang, sampai rumah udah sore. Tolongin ya Bang.
ya Bu? Saya takut Bu, kalau ngerjain yang bukan kerjaan saya, nanti saya malah kena suspend sama kantor. Saya nggak bakal laporin kok Bang, asalkan anak saya ditolongin Abang. Karena nggak ada yang bantuin dia. ART saya juga orang baru. Makanya saya minta tolong sama Abang. Nanti saya kasih bonus deh. Mau ya Bang? Emang suami Ibu kemana sih? Ini mau ngebantuin? Suami saya nggak ada Bang. Saya janda. Ya Bu. Om yang ngebantuin dia ngerjain tugas ya? Iya. Mas, ayo masuk. Timba dimarahin Mama kalau Mas keluar. Oh, iya Bu, ini saya udah ketemu Rionya. Ya udah deh Bu, saya bantuin. Untung-untung saya bantuin ponakan saya. Aduh, makasih ya Bang, makasih. Nanti kalau sudah selesai, tolong kabarin saya lagi ya Bang. Oke, baik Bu. Dek, emang tugasnya ngapain sih? Jadi, anak customer saya ini dapat tugas sekolah. Disuruh ngumpulin 10 jenis daun-daunan dari buah-buahan. Saya pikir disuruh ngerjain kayak tugas matematika gitu. Kan hitung-hitungan gitu ya, lupa-lupa dikit lah. Ini malah disuruh ngumpulin 10 daun-daunan. Saya pikir gampang lah. Saya langsung aja pergi ke tukang sayur. Nih, Om udah bawain nih daun buah-buahannya sesuai pesanan. Emang ini daun buah-buahan, Mbak? Bang, ini mah daun sayur-sayuran, bukan buah-buahan. Ada daun bayam, daun singkong. Emang beda ya? Beda Bang, ini mah buat sayur-sayuran. Terus yang kayak gimana dong kalau daun buah-buahan? Daun mangga, daun pisang, daun pepaya gitu Mas. Jadi salah ya? Ya salah dong, Bang. Udah deh, bentar ya, saya cari lagi. Saya sampai nyari ke tukang buah. Ya, di sana kan jualnya ya buah-buahan, udah nggak ada daun-daunan lagi. Saya sampai bingung harus nyari kemana lagi. Ini nih, pas banget nih, cocok ada. Pendek nih, bisa lah gampang nyampe. Kemarin lu ya? Enggak Pak, bukan. Saya minta daunnya doang. Bohong lo! Bener Pak, saya mau minta daunnya doang. Tuh, daun jambu sama daun mangga. Daunnya? Buat apaan daunnya? Ini Pak, buat tugas sekolah. Tugas sekolah? Ada-ada aja. Iya nih, tahu nih Pak. Bener tugas sekolah? Iya Pak, buat tugas sekolah. Ya udah, lo ambil buahnya sekalian. Buat Bini di rumah mau ngerujak. Ambil buahnya Pak? Iya, kan gue udah kasih daunnya. Sekalian aja udah. Ya udah deh, saya ambil dulu ya.
Abis nih, badan saya digigitin semut rangrang. Tapi syukurnya saya dikasih tuh sama bapak-bapak yang tadi buat ngambil daun-daunan dari pohonnya. Ya, udah kayak gitu saya nggak akan salah lagi deh bawa daunnya untuk si bocil. Jadi tugas saya udah selesai. Gatel-gatel banget lagi gara-gara semut rangrang tadi. Kayaknya harus ngasol dulu nih cari warung. Mana ya? Gak ada gorengan ini, Pak. Habis. Capek juga ya. Tapi untung tugas si bocil udah dapet tuh daun. Karena udah dibukit semua. Bang, makan. Kasih, Pak. Udahlah, 9 aja. Udah. Kasih, Pak. Cari apa, Mas? Pak, plastik yang di sini kemana? Plastik apaan? Plastik, Pak, yang isi daun-daun itu loh. Daun? Udah saya buang. Hah? Dibuang? Aduh, Pak. Emang apaan itu? Duh, Pak, itu bisa jadi duit, Pak. Duit. Sakit nih orang. Masa daun dibilang duit? Sia-sia udah manjat, digigit. Ah! Itu tuh penjaga warung, main buang-buang barang aja. Gak tahu apa, saya nyarinya setengah mati. Mana digigit semut rangrang. Udah naik pohonnya, aduh susah payah deh. Udahlah, akhirnya saya ambil lagi. Itu saya pergi deh langsung ke customer ngasih daun buah-buahannya. Anaknya seneng banget. Malah saya dikasih lebihan lagi sama orang tuanya. Lumayan deh. Emang ya, ojol itu emang harus serba bisa. Yang musiknya di sini dia yang goyang. Seorang netizen merekam kejadian di jalan, Abang Ojol sedang joget di jalanan yang lumayan sepi. Mungkin ini cara Abang Ojol ini menghibur diri setelah macet-macetan atau orderan lagi sepi-sepinya. Semangat Bang! Jogetnya biar orderan gak anyep. Pas lagi seru-serunya. Pernah ngalamin gak ngobrol di atas motor yang jalan? Pas lagi seru-serunya cerita, malah suara angin yang kedengeran. Nah inilah yang dialami sama penumpang ojol yang merekam kejadian saat ia naik ojol. Terus abang ojolnya lagi cerita. Dan kayaknya seru banget itu. Bang, gak kedengeran bang, maaf. Sebuah adegan mesra antara penumpang dan abang ojol terekam kamera netizen. Nampak penumpang sedang memukul-mukul pundak abang ojol yang pegal dan kaku. Saya tahu, ini trik kakak penumpang biar dapat diskon ya. Tapi kayaknya keenakan tuh abangnya. Semangat nih cari orderan.